Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak sekalian yang sangat kami muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan di malam yang berbahagia ini adalah kita dipertemukan dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seiman di atas ketaatan. Karena di antara nikmat yang sangat besar disebutkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang hidup di masa tabi'in. Beliau mengatakan, ma syai'un asarra li ainil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wajal. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan bagi orang-orang beriman daripada dia melihat anak, cucu, teman ataupun saudara yang sedang berada di atas ketaatan kepada Allah. Kata beliau, itu adalah pemandangan yang paling indahnya. Maka Nabi SAW di hari yang beliau wafat di hari itu, jadi tatkala Rasul sakit, maka yang mengimami sholat adalah sahabat Abu Bakar. Nah, suatu ketika Rasul ketika sudah dikumandangkan iqamah, Rasul membuka tirai rumahnya, karena kebetulan rumah Rasul dengan masjid Nabi berdampingan, nempel. Maka begitu Abu Bakar As-Siddiq siap untuk menjadi imam, kemudian melihat wajah Nabi, ya, maka Abu Bakar pun mundur. Dikiranya Rasul akan maju mengimami. Para sahabat ketika itu menggambarkan bagaimana wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu ceria, begitu gembira, bahkan digambarkan seperti putihnya lembaran-lembaran Al-Quran. Ternyata apa? Rasul kemudian memberikan isyarat agar sholat dilanjutkan. Rasul kemudian masuk rumah kembali. Ternyata di hari itu wafatlah beliau. Yang kita ambil di sini Bapak sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika melihat kaum muslimin, saudara-saudara seiman sedang melakukan ketaatan kepada Allah, apa yang ada pada wajah beliau? Kegembiraan. Ya, kegembiraan, karena memang itulah kata para ulama yang paling menggembirakan bagi orang-orang beriman ketika bertemu dengan saudaranya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali bahwa tujuan berkumpulnya kita di sini adalah ingin apa? Untuk belajar ilmu agama. Yang perlu kita ingatkan kembali Bapak sekalian, bahwa menuntut ilmu agama ini termasuk ajalut ta'at,
Wa a'dhamu ta'at, kata ulama, termasuk ketaatan yang sangat tinggi dan mendekatkan kepada Allah yang teragungnya. Karena apa? Dengan seorang menuntut ilmu agama akan memudahkan jalan menuju surga. Rasul pernah menyebutkan dalam hadis datang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan Imam Abu Dawud. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, untuk apa dia berjalan? Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu agama. Masya Allah, apa yang Allah berikan? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Buah daripada menuntut ilmu surga. Yang kata para ulama, apa makna jalan di sini? Ada dua makna. Bisa maknanya adalah tariqun hissiyun, yaitu jalan hissi, itu betul jalannya kita dari rumah menuju ke masjid. Ya, ini yang akan memudahkan masuk dalam surga. Atau makna yang kedua, yaitu tariq maknawi, jalan maknawi. Apa maknanya? Bahwa seorang yang belajar ilmu agama, sehingga dia akan mengetahui mana baik, mana buruk. Dia akan bisa membedakan mana al-haq, mana batil. Kan gitu. Mana yang pantas, mana tidak pantas. Mana halal, mana haram. Dengan apa? Dengan ilmu. Sedangkan seorang yang akan mendapatkan surga bagi orang yang menjalankan yang baik dan meninggalkan yang mungkar. Dengan apa? Dengan ilmu. Bahkan syarat orang untuk bisa masuk surga, syaratnya apa, Pak? Apa harus punya KTP Purwokerto? Bukan. Apakah KTP ini namanya muttaqin? Bukan. Syarat masuk surga satu, muttaqin. Orang yang bertakwa. Bukan maknanya KTP-nya muttaqin, Pak ya. Bukan siapa lagi mertuanya Pak Muttaqin, bukan. Tapi orang yang memiliki sifat muttaqin. Coba kita buka Al-Quran surat Ali Imran 133. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seperti langit dan bumi. U'iddat, yang telah dipersiapkan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kata Allah ya, surat Ali Imran 133. Siapa yang dijanjikan surga? Orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Nah, sekarang kita harus rinci apa itu takwa. Talq bin Habib, seorang ulama besar yang hidup di masa tabi'in, ketika mendefinisikan takwa, beliau mengatakan at-taqwa anta mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah ala nur, di atas ilmu dari Allah, karena engkau mengharapkan pahalanya. Perhatikan, menjalankan ketaatan dengan ilmu. Satu. Yang kedua, wa antatruka maksiatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas ilmu dari Allah. Takhafu iqaballah, karena engkau takut terhadap siksaan Allah. Maka takwa itu menjalankan ketaatan dengan ilmu, meninggalkan yang dilarang dengan ilmu. Maka apa? Porosnya di ilmu. Orang bisa menjadi orang yang bertakwa, syaratnya apa? Berilmu terlebih dahulu. Karena apa? Ada seorang yang dia niatnya baik, niatnya ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi salah jalan. Di zaman Nabi SAW pernah, Bapak sekalian, ada 3 orang datang kepada Rasulullah. Cuma Rasulullah nggak ada saat itu, yang ada Aisyah. Maka ketiga orang ini menanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana Rasul SAW beramal, baik di siang maupun di malam hari? Terangin. Kalau Rasul kalau malam demikian, kalau siang demikian. Maka ketiga orang ini menganggap, Rasul saja ya, surga jaminan untuknya, dosa-dosa dijamin diampunkan. Tapi sedemikian semangatnya di dalam menjalankan ketaatan. Bagaimana dengan kita? Maka orang ini kemudian mengatakan, demi Allah,
Saya akan sholat malam terus tidak pernah tidur. Jos Pak, jos gandos. Yang kedua, saya akan puasa terus tidak pernah berbuka. Ketiga, saya ibadah terus dan tidak menikahi wanita. Kenapa? Ya, karena menikahi wanita anggapan mereka ini menyibukkan dari ibadah. Masya Allah Pak, ini 3 orang masing-masing meninggalkan syahwat dunia. Yang pertama, syahwat tidur dengan sholat malam sepanjang malam. Yang kedua, meninggalkan syahwat makan, berpuasa terus. Ketiga, meninggalkan syahwat dengan istri, dengan lawan jenisnya. Kenapa? Ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW ketika mendengarkan ucapan ketiga orang ini, Rasul mengatakan, apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Bala ya Rasul, tentu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Tapi apa? Saya sholat malam juga tidur. Asuma uftir, aku berpuasa juga aku berbuka. Aku pun menikahi para wanita. Apa kata Nabi? Di ujung ucapan beliau, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk dari golonganku. Coba. Niatnya jos gandos Pak, asli Pak. Top markotop. Coba pengen sholat malam sepanjang malam, puasa setiap hari, gak mau nikah Pak. Iman-iman kan? Iman-iman Pak. Tapi subhanallah, ketika seorang beribadah pengen melebihi Nabi, bukan dipuji oleh Nabi, malah disalahkan oleh Nabi. Itu Pak. Ini pentingnya kita di dalam menjalankan ketaatan dibangun di atas ilmu. Itu pentingnya Pak. Masya Allah ya. Ya, kemudian Bapak sekalian, Masya Allah, ilmu inilah ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Karsen sebagai pembukaan muqaddimah tadi, bahwa agar kita tetap istiqomah di atas iman, di atas Islam dengan apa? Ilmu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Artinya, bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasul berada di tengah-tengah kalian. Cermati ayat ini Pak. Allah mengatakan, bagaimana hai para sahabat kalian bisa kafir kepada Allah sedangkan ayat Allah senantiasa dibacakan dan Rasul, orang berilmu, ada di tengah-tengah kalian. Apa maknanya? Siapa yang menginginkan kokoh di dalam iman, tegar di dalam kebenaran, bagaimana? Belajar ilmu, dengarkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, kan gitu Pak. Masya Allah ya, ini. Maka di dalam sejarah Islam Bapak sekalian banyak sekali orang yang kemudian masuk Islam disebabkan karena apa? Sumber ilmu telah masuk. Kita kalau membaca sejarah ya tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, sebenarnya kata ulama sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab 2 kali Pak. Pertama, suatu ketika Rasul sedang sholat di depan Ka'bah, ya, kemudian Umar bin Khattab yang masih musyrik saat itu berada di belakang Nabi. Ketika Rasul sholat, kemudian menjaharkan bacaannya. Setelah baca Al-Fatihah, Rasul membaca surat Al-Haqqah, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, terus Pak. Maka di dalam hati Umar belum mengatakan, lah ini paling ucapan tukang syair. Ini di dalam hati ya. Ternyata apa? Allah menjawab pada ayat berikutnya, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Qur'an ini bukanlah ucapan tukang penyair, namun sedikit orang yang beriman. Dijawab dari Umar. Ini ya, padahal itu baru bisikan hatinya Umar. Kata Umar, lah paling ini ucapan dukun, tukang tenun yang ngomong. Allah jawab ayat berikutnya, wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadzakarun. Al-Qur'an ini bukanlah ucapan tukang dukun, namun sedikit orang yang ambil pelajaran. Dijawab maning. Sebenarnya Umar sudah terkesima itu Pak. Cuman apa? Kesombongan, keangkuhan. Nah, menjadikan Umar belum masuk Islam. Kapan Umar masuk Islam? Suatu ketika Bapak sekalian, Umar itu sudah muncak kemarahannya. Kenapa? Orang yang masuk Islam tambah hari tambah banyak.
Umar bawa pedang di depan Ka'bah, Pak. Sambil ngacam-ngacam, kowe sapa wong sing mlebu Islam ki pedang nang sirai rika. Iki cara Bang Bro kata. Pokoknya siapa yang bawa masuk Islam ikut Muhammad, ini pedang balasannya gitu. Ada orang mengatakan, Umar, nggak usah ngotot-ngotot, Mar, itu adikmu sendiri masuk Islam. Serius kamu, serius. Umar langsung marah, duk gitu. Adiknya Umar namanya Fatimah bintu Khattab. Fatimah namanya. Digedor rumahnya, duk gitu kan. Ternyata di rumah Fatimah sedang ada suaminya dan ada sahabat Nabi yang namanya Khobab bin Arad, mantan budak. Begitu Umar masuk, Khobab langsung lari, Bang. Bisa dicincang sama Umar. Nah, akhirnya sudah. Umar bertanya, apa dek itu? Mana? Saya nggak bawa apa-apa. Ternyata tadi ada lembaran Al-Quran taruh di bawah bantal. Tadi yang kamu pegang. Ya, kamu nggak usah tahu, kata adiknya itu. Ternyata apa? Umar marah sama adik iparnya itu, suaminya Fatimah. Kemudian adiknya ditendang, bahkan tersungkur jatuh, lehernya diinjek, Pak. Umar yang injek dulu, Pak. Padahal dalam satu riwayat, besarnya badannya Umar, kalau naik kuda, Pak, ini kakinya hampir kena tanah, Pak. Nah, kalau jenengan numpak kuda ya kursian celingkring gitu, Pak ya. Ini Umar saking tingginya, Pak, tinggi besar. Nah, ini nginjek leher adik iparnya. Maka tentunya Fatimah gak terima, mencoba menyingkirkan Umar. Umar pun marah, kemudian ditempeleng adiknya. Sampai kemudian pipinya berdarah. Saking kuatnya itu. Nangis adiknya. Ternyata Umar di situ mulai luluh, Pak. Adik selama ini disayang, dibela, dilindungi. Bisa kemudian berdarah dengan sebab tempelengan Umar. Ternyata Umar luluh di saat itu. Ya, kemudian dengan nada menyesal, Umar mengatakan, dek, tadi itu apa yang kamu pegang? Sambil marah, di Al-Quran ini, coba saya minjem, gak boleh, kamu orang najis. Gitu kata dia. Saking adiknya sudah mangkal juga, kamu najis, sana mandi dulu kalau mau. Umar nurut, Pak. Kemudian ke kamar mandi di situ Umar. Begitu sudah bersih, mana dek? Ternyata apa? Dibaca satu lembaran Al-Quran, berisi tentang surat Thaha. Thaha ma anzalna hadzal qur'ana litashqa. Ya, Thaha bukanlah Al-Quran yang diturunkan untuk menyesatkan manusia, melainkan adalah sebagai peringatan. Apa yang terjadi? Umar luluh, Bapak sekalian, terus nanya, mana Muhammad, mana Muhammad? Khobab ngerti nih, Umar udah gak marah lagi. Rasul saya tahu di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam, ditujukan ke sana, Bapak sekalian. Kemudian apa? Gedor pintu, ternyata di rumah Arqam bin Abil Arqam ada Rasul dan beberapa sahabat yang sedang belajar Al-Quran. Di antaranya Hamzah. Siapa Hamzah? Pamannya Rasul, mantan beriman, Pak. Maka begitu dilihat Rasul, ini Umar. Nah, kata Hamzah, Rasul, kalau ini Umar bagian saya. Yang kebetulan Hamzah baru 3 hari masuk Islam, Pak. Maksudnya apa? Periman lawan periman, otot lawan otot, maksudnya Hamzah gitu. Rasul enggak minggir, biar saya yang hadapi Hamzah. Umar tadi. Umar, kamu belum juga kapok ya Umar, memusuhi dakwah Allah ini. Ternyata apa? Tidak disangka-sangka, ternyata Umar justru mengatakan syahadat, masuk dalam Islam. Subhanallah. Apa yang menyebabkan Umar masuk Islam? Ketika beliau mendengarkan sumber ilmu, yaitu Al-Quran. Maka demikian Bapak sekalian, orang yang menginginkan imannya bertambah, imannya tetap kokoh, maka bagaimana? Maka pelajarilah ilmu agama. Makanya ngaji itu bukan tinimbang nganggur. Gitu. Keliru ya. Kita kalau ngaji ya daripada di rumah nganggur, keliru, Pak. Ngaji itu kebutuhan. Ya, bahkan kebutuhan hati dan kebutuhan iman. Ya, makanya orang yang paling tegar dan kokoh di atas keimanan, siapa mereka? Orang yang paling berilmu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka tetap tegar dan kokoh di atas kebenaran. Orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang memusuhi,
tidak membahayakan mereka sedikit pun. Sampai datang urusan Allah. Apa makna urusan Allah? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yang dimaksudkan adalah angin yang sangat lembut. Jadi menjelang hari kiamat nanti Bapak sekalian, Allah akan turunkan angin yang sangat lembut. Setiap angin ini melewati orang-orang beriman, sekecil apapun iman mereka, seketika akan wafat, Pak. Maka di hari itu semua orang mukmin akan wafat semua, Pak. Insyaallah ya, kata Rasul, sebelum datang hari itu, maka satu kelompok ini tetap ada, tetap tegak, tetap kokoh di atas kebenaran. Siapa mereka? Ya, benderanya apa nanti? Lambangnya apa? Rasul tidak menyebutkan di situ. Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Jika mereka bukan ahlul hadis, mereka bukan orang yang tahu ilmu agama, aku tidak tahu siapa itu mereka. Berarti apa? Adalah orang yang punya kemapanan dari sisi ilmu agama. Mereka orang yang paling kokoh, Pak. Ketika ujian menimpa manusia, ya, ketika badai menimpa iman seorang, siapa yang kokoh? Orang-orang yang beriman. Maka dulu Bapak sekalian, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang yang Allah berikan kekayaan luar biasa, namanya Korun, ya, Korun. Kalau orang Purwokerto, Karun. Ya, gimana kisah Korun ini, Pak? Jadi Korun ini Allah berikan kepadanya harta yang luar biasa. Sampai kuncinya, Pak, kunci gudangnya, kalau dipikul 7 orang yang badannya gede-gede, kuli bangunan, ya, kuli pasar itu, Pak, nggak mampu, Pak. 7 orang, Pak. Itu baru kuncinya bagaimana isinya, Pak. Kan gitu. Nah, suatu ketika Korun ini keluar rumah, Pak, dengan memakai pakaian kebesarannya. Allah mengatakan wa kharaja bizinatihi ala qaumihi. Suatu ketika Korun keluar dengan kemegahannya bertemu dengan kaumnya. Perhatikan. Wah, maka manusia di hari itu terbagi menjadi 2. Komentator ada 2, Pak. Siapa yang pertama? Allah mengatakan wa qalal ladzina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin alim. Aduhai, andaikan aku bisa mendapatkan seperti yang diberikan kepada Qarun. Sungguh dia mendapatkan bagian harta yang sangat banyak. Ini siapa mereka? Orang yang kecondongan hatinya dengan dunia. Apa kata mereka? Terpukau, terpesona dengan Qarun. Berandai-andaikan bisa seperti Qarun. Ini satu, Pak. Kemudian komentator yang kedua siapa? Wa qala alladziina utul ilma. Berkatalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu agama. Apa kata mereka? Wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Celakalah kalian. Apa yang Allah siapkan, Allah janjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh lebih baik dari apa yang diberikan kepada Qarun. Coba sekalian, kenapa? Orang berilmu ngerti, Pak. Ketika orang kehidupan dunianya Allah berikan, ya, dimurahkan kepadanya, tapi dia adalah orang yang ingkar kepada Allah, bahkan orang yang kafir kepada Allah, tukang maksiat, orang iman ngerti, Pak. Itu namanya istidraj. Napa istidraj? Nek wong Purwokerto dilulu, Pak, wis sekalian. Kan gitu. Ada Rasul menyebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang padahal dia tukang maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Orang yang berilmu ngerti, Pak. Ini istidraj ini. Kenapa? Qarun tukang maksiat, orang yang kafir kepada Allah, tapi apa? Allah murahkan dunia ini. Sudah? Komentar selesai, Pak. Berjalan tidak lama, selang waktu dari itu, apa yang terjadi? Ada kabar berita. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala balikkan bumi, wa ja'ala 'aliyaha safilaha. Dan Allah jadikan bumi yang atas menjadi di bawah, Pak. Dibenamkan ke bumi. Siapa? Yaitu Qarun bersama dengan hartanya, Pak.
Apa komentar manusia? Orang yang tadi condongnya hati ke dunia, oh iya ya, andikan kita kayak Korun, kita ikut tenggelam di bumi. Orang berilmu, ya itu memang seperti itu. Bukannya orang berilmu tahu yang gaib, tidak Pak. Cuma sudah menjadi sunatullah, menjadi kebiasaan. Orang yang hidup dengan kemewahan dunia, badannya sehat, hartanya lancar, rizkinya terus mengalir, jabatan terus naik, popularitas naik, tapi tukang maksiat, Allah tinggal nunggu kapan datangnya gitu. Salah ya? Gitu. Jadi memang demikian Bapak sekalian. Allah ketika menginginkan kebaikan kepada orang, bagaimana Allah segerakan musibah di dunia. Tapi kalau Allah inginkan kejelekan kepada orang, Allah biarkan dia berbuat dosa, nanti Allah balas di akhirat. Kan gitu. Makanya pernah Bapak sekalian, di zaman Nabi ada seorang laki-laki, dia menggoda cewek gitu Pak. Karena cewek ini kebetulan dulu ketika masih jahiliyah, masih musyrik, dia mohon maaf pelacur gitu. Sama orang ini diganggu. Orang ini udah Islam, mengganggu cewek itu Pak. Kata cewek, saya udah nggak mau lagi, saya udah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, urus gaya-gaya Mbak gitu ya. Wanita pergi itu. Kemudian laki-laki ini kemudian pergi meninggalkan wanita, tiba-tiba Pak, mukanya nabrak tembok. Ada tembok ketabrak dia itu Pak, sobek gini Pak. Waduh, langsung kalau zaman sekarang langsung dia jahit Pak ya. Datang Nabi Rasul, saya cuman menggoda perempuan kok tiba-tiba Allah balas. Apa kata Rasul? Innaka abdun aradallahu bika khairan. Engkau adalah seorang hamba yang Allah inginkan untuknya kebaikan. Kontan langsung Pak. Saat itu maksiat Allah balas. Kata Rasul, justru itu pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tidak Allah kumpulkan dulu sampai banyak sampai hari kiamat baru brus. Lebih parah mana Pak? Parah yang kedua. Makanya kalau kata ulama, kalau kita mendapatkan musibah, ingat Pak, kira-kira dosa apa yang telah kita perbuat. Harusnya itu menjadi pembelajaran di kemudian hari, tidak terjatuh dalam dosa yang sama. Kembali Bapak sekalian. Jadi yang kita ambil di situ, bagaimana komentar orang yang punya ilmu sangat berbeda dengan komentarnya orang-orang yang kecondongan hatinya kepada kehidupan dunia. Apa yang membedakan? Ilmu Bapak sekalian. Masya Allah ya. Makanya sekali lagi, ngaji itu tinimbang nganggur gitu ya. Bahkan apa subhanallah Bapak sekalian. Kata Imam Syafi'i, ini para ulama yang ngomong ya, bukan Abu Bakar yang ngomong. Kata Imam Syafi'i, belum pernah mengatakan, atau Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, belum mengatakan, hajatuna ilal ilmi asyaddu min hajatina ila syarabi wa ta'am. Butuhnya kita kepada ilmu agama itu lebih urgen, lebih primer daripada kebutuhan kepada makan dan minum. Apa enggak ekstrim Ustaz? Enggak. Bagaimana alasannya? Apa penjelasannya? Kok dikatakan ilmu agama lebih urgen daripada makan dan minum? Gini Bapak sekalian. Kita makan dan minum, apa manfaatnya? Menghidupkan badan dan menyehatkan. Itu pun kalau nggak salah makan Pak, ya kan? Kita makan, Masya Allah saking enaknya makan pecel lele Pak. Pak, tambah sambel. Kurang manis Pak, 3 porsi Pak sambelnya Pak. Tangi turu. Mencret itu Pak ya. Makan enak bisa mencret Pak. Iya Pak. Udah tua Masya Allah. Pengen apa? Pengen kopi. Manisnya nomor 1. Masya Allah. Penyakit gula. Itu makanan Pak. Itu kalau kita sesuai kadarnya sehat. Tapi kalau kelebihan penyakit. Itu Pak. Itu kalau makanan. Sedangkan kalau ilmu agama, apa yang menjadi sehat? Apa menjadi hidup? Hati. Hati yang hampa, hati yang mati bahkan, itu bisa hidup kembali dengan ilmu. Insya Allah ya. Iya. Maka semakin kita mempelajari ilmu agama, semakin hidup hati kita, semakin semangat beramal kebaikan, ya, semakin peka terhadap lingkungan. Itu Pak ilmu. Semakin punya rasa iba ketika melihat orang yang kekurangan, bukan malah kerja sing bener ya, enggak gitu Pak. Jadi seorang yang berilmu ketika melihat ada orang kekurangan ini, apa ini? Ini adalah lahan kebaikan. Iya Pak, aja malah mukulane sing kerja sing bener, sekolah, kuliah, ini gitu. Justru kita memandang inilah lahan kebaikan untuk kita. Ini Bapak sekalian ya.
Itu kalau orang sudah apa? Sudah dihiasi hidupnya dengan ilmu. Masya Allah. Karena ilmu inilah Masya Allah sekalian yang merasakan manfaatnya bukan hanya diri kita, orang tua kita, anak istri kita, lingkungan kita, bahkan hewan-hewan Bapak sekalian. Serius kita berlebihan terjadi. Diri kita dapat manfaat, orang tua, anak istri, tetangga, bahkan hewan, bahkan musuh sekalipun. Serius tak? Serius. Apa manfaat ilmu agama tadi? Untuk diri semakin kuat di dalam beramal, semakin cinta kebaikan. Untuk orang tua, jelas Bapak sekalian. Bagi anak yang faham agama, Pak, Masya Allah, mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan baktinya kepada orang tua. Karena bagi orang beriman yang punya ilmu, orang tua adalah lahan kebaikan. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, suatu ketika beliau naik mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat kaget, ya Rasul, alama amin, tak atas apa engkau mengucapkan amin? Rasul mengatakan di antaranya, ja'ani Jibril, barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan, raghima anfumri'in adrakathu abawahu au ihdahuma falam yudkhilahul jannah. Jibril mengatakan, celakalah seseorang yang dia bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, namun apa? Orang tuanya tidak menyebabkan si anak masuk dalam surga. Maka Jibril mengatakan, ucapkan amin ya Muhammad. Aku pun mengucapkan amin. Coba sekalian, kecelakaan, kerugian bagi orang yang bertemu orang tuanya, namun apa? Dia tidak berbakti kepadanya. Maka apa? Orang yang belajar ilmu agama, apa yang dia pikir? Orang tua nomor 1. Jadi kalau mengasihi orang tua, aja nunggu turahan, bojo, ya, belanja harian, lipstik, wedake, telung on sekalian. Orang tua kalau nggak sisa, nuwun sewu Bu, mboten saged kirim. Enggak seperti itu. Dulu orang tua kita ketika menafkahi anak bukan apa? Bukan sisaan, Pak. Ya kan? Coba jenengan punya anak. Apa yang diutamakan? Anak dulu, sisanya baru kemudian dimakan keluarga. Harusnya anak yang soleh itulah keadaan mereka, mengutamakan orang tua melebihi terhadap diri sendiri. Orang tua dapat manfaat. Istri, Masya Allah Pak sekalian, orang semakin ngaji, harusnya Pak, bagaimana? Dia semakin sayang kepada istri. Sing biyen plak, sekelas terus gitu Pak. Harusnya gitu Pak. Karena apa? Rasul mengatakan bahwa khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Tuh, jadi kriteria orang terbaik itu adalah bukan orang yang paling baik di masjid, bukan orang yang paling baik di hadapan murid-muridnya, bukan orang baik di hadapan masyarakat, bukan. Tapi satu kata Rasul, yang terbaik di hadapan istrinya. Kenapa? Orang bisa baik sama istri, Masya Allah Pak. Istri kita orang yang paling tahu kekurangan kita Pak, dari A sampai Z. Hobinya apa? Tangi turu ngentut, ngerti istri kita. Turune ngorok, istri kita paling ngerti Pak. Iya kan? Jadi kita itu ngomong berbuat baik kepada orang yang paling tahu tentang diri kita. Itu luar biasa. Makanya Masya Allah, itulah ilmu. Ini Bapak sekalian, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala, ya di waktu-waktu ke depan kita sama-sama belajar, ya, saling mengingatkan dan saling menguatkan, ya, bahwa Islam ya yang kita anut ini perlu apa? Pembaharuan, perlu penguatan. Dengan apa? Nutrisi yang namanya ilmu. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita dan semoga Allah mengampunkan segala dosa dan khilaf kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.